Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah masjid, jemaah ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad kita lanjutkan membaca hadis yang ke-761 dengan bab oleh Imam Al-Bukhari disebutkan ma yaqulur rajul idza zukkiya, apa yang sepantasnya diucapkan oleh seseorang kalau ada orang yang menganggapnya baik. Bukan ini ya, suci ya, dianggap baik. Mana ada orang suci dari dosa dianggap baik ya. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan judul ma yaqulur rajul idza zukkiyah, apa yang sepantasnya diucapkan oleh seseorang kalau ada orang yang menganggapnya baik. Ini contohnya nih ya. Terkadang kan sejumlah universitas itu meminta catatan dari orang-orang yang dikenal di suatu tempat. Contohnya mau masuk di Universitas Madinah, itu dibutuhkan apa? Catatan pendukung. Biasanya kita mengucapkan di situ bahwa saya mengenal orang ini dan memiliki memiliki semangat untuk belajar akidah yang benar. Nah, ini kata-kata ini kan menganggap baik dia kan? Apa yang mesti diucapkan oleh yang bersangkutan? Lanjut. Makhlad bin Malik menceritakan kepada kami, ia berkata, Ajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Mubarak bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dari Adi bin Arhab, ia berkata, apabila salah seorang dari sahabat Nabi SAW disucikan, ia berkata, Ya Allah, janganlah engkau menghukumku karena apa yang telah mereka ucapkan, dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu. Nanti dulu ya, disucikan ini dianggap baik ya. Dianggap mana ada manusia mampu mengatakan seseorang suci ya. Ya, di situ disebutkan bahwa dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani, dari Adi bin Artad, kana ar-rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, idza zukkiya, apabila dianggap baik. Ada yang mengatakannya orang ini baik nih. Itu contohnya, dia itu orang baik. Qala, yang dianggap baik itu mengucapkan Allahumma ya Allah, la tu'akhidni, jangan engkau menghukumku bima yaqulun, gara-gara apa yang mereka ucapkan. Mengapa mesti berlindung kepada Allah supaya tidak dihukum? Karena kalau orang mengatakan si fulan itu baik,
Itu kan yang dia ketahui kan. Mungkin saja ada sifat-sifatnya orang ini yang sebenarnya itu kan penilaian lahir. Mungkin juga ada kemunafikan di dalam hatinya. Yang nampak itu kan dia suka mondar-mandir ke masjid. Ya, dengan alasan dia mondar-mandir, baik kalau dia mendengar azan datang ke masjid itu. Tapi yang menjamin 100% dan mengetahui 100% bahwa orang ini tidak ada kemunafikan, tidak ada kemusyrikan di dalam hatinya, ya hanya Allah. Sehingga kalau ada orang yang dipuji di kalangan mereka, para sahabat itu merasa diri bukannya lehernya menjadi 3 jengkal naik begini, bukan, tapi menghindari pencitraan ya. Orang kan, manusia kan suka pencitraan untuk tujuan tertentu kan. Nah, kalau mereka tidak, dia langsung berdoa kepada Allah yang mengetahui lahir batinnya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau menghukumku gara-gara ucapan mereka. Waghfirli, dan ampunilah aku ma la ya'lamuna, apa-apa yang dia tidak ketahui. Gitu ya. Dan ini sekaligus menjadi tanda sifat-sifat para salaf itu. Pertama, tidak suka yang namanya sanjungan. Apalagi kalau sanjungan itu mengarah kepada pencitraan. Yang kedua, mereka selalu mementingkan isi hati mereka. Karena orang lain menilai sesama makhluk itu melihat apanya? Lihat jenggotnya lah, lihat cingkrannya celananya lah. Tapi sifat-sifatnya yang belum bermunculan selama ini, ya dengan sendirinya akan ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba waktunya. Manusia tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, ketika mendapatkan pujian, langsung hadapkan istighfar dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan orang itu ya ucapan biasa. Lanjut. Hadis ini mengandung isyarat agar seorang muslim lainnya tidak merasa senang jika seseorang memuji dirinya langsung di hadapannya, sehingga perasaan takjub timbul dalam hatinya. Kemudian dia tidak lagi bersemangat untuk melaksanakan amal saleh dalam hidupnya. Ya, padahal sebagaimana halnya orang suka berpenampilan bagus, itu seharusnya lebih fokus sekian persen kepada hatinya. Karena kalau hati ini tidak dijaga, ya segala-galanya hancur. Dijaga dengan ubudiyah, dijaga dengan zikir, dijaga dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, sehingga ada kesesuaian antara lahir dan batin dan terhindar dari sifat kemunafikan. Hadis berikutnya, Abu Hashim menceritakan kepada kami dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Kilabah bahwa Abu Abdullah berkata kepada Abu Mas'ud, atau Abu Mas'ud berkata kepada Abu Abdullah, tidaklah engkau pernah mendengar Nabi SAW bersabda tentang orang yang mengatakan, ada yang berkata, ia menjawab, seburuk-buruk kendaraan seseorang. ya ini juga termasuk apa? Akhlak menjaga lisan. Di situ disebutkan, ini di level sahabat ya, Abu Abdullah, dia katakan, ma sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi za'ama. Aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ada yang bilang begini, ada yang beranggapan begini. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam, bi'sa matiyatur rajul, itulah seburuk-buruk
cara seseorang. Apa maksudnya di sini? Sudah baca penjelasan saja. Za'ama. Za'ama. Kata ini pada asalnya digunakan untuk perkara yang tidak dapat dipastikan hakikatnya. Nukilannya, kalau bahasa kita di sini, katanya sih begini, begitu ya. Dengar-dengar sih begini. Nah, ini pengaruh buruknya jauh lebih banyak daripada baiknya. Dengar-dengar ada ini ya. Dia jawab bilang, katanya sih begitu. Katanya dan dengar-dengar. Lanjut. Ada juga yang berpendapat kebanyakan penggunaan istilah az-za'mu bermakna perkataan. Hal ini terdapat dalam hadis Damam bin Salabah terdahulu dalam kitab Al-Ilm. Za'ama Rasulullah utusan berkata, Sibawai banyak menggunakan kata ini dalam banyak hal. Za'amu Al-Khalil berkata. Ya, berkata beranggapan. Lanjut. Bi'sa matiyatul rajul. Al-matiyah dengan mim di fathah, ta di kasrah dan ya di tasdid bermakna tunggangan. Dalam Al-Lum'at disebutkan bahwa kata za'amu mereka beranggapan merupakan seburuk-buruk tunggangan atau modal atau landasan yang dimiliki oleh pembicara dalam mengajukan suatu perkataan. Ya, itu ya. Jadi katanya, dengar-dengar. Lanjut kandungannya. Kandungan hadis menceritakan suatu kabar yang didasari keraguan dan terkaan semata tanpa dilandasi keyakinan merupakan perbuatan tercela. Bahkan seseorang wajib menceritakan sebuah kabar dengan adanya sanad dan ketetapan serta ia percaya akan hal itu, tidak semata-mata berdasarkan cerita dan perkiraan. Dalam sebuah peribahasa disebutkan bahwa kata zam'amu mereka beranggapan merupakan tunggangan kedustaan. Iya. Di antara para ulama ketika melakukan bantahan, sanggahan antara satu dan yang lainnya itu selalu muncul kata-kata ini dalam bahasa ilmiah mereka, za'amu, za'amu, za'ama. Dia beranggapan atau mereka beranggapan. Ya, intinya itu tidak bisa dijadikan sebagai kebiasaan untuk membenarkan atau mengingkari suatu fakta. Harus tabayyun. In ja'akum fasikum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, fatabayyanu, tathabbatu, cross check, langsung ke objeknya. Saya mendengar ada berita begini, gimana? Berarti dia akan mengungkapkan seadanya. Enak kan? Saya mendengar-dengar kamu sempat terciduk mengambil kotak amal masjid, benar ya? Nah, di situ dia akan mengatakan iya atau tidak. Bagaimana kalau dia katakan iya? Berarti tuntutan untuk mengetahui kebenaran sudah tercapai kan? Masalahnya kalau dia mengatakan tidak, saya tidak pernah mengambil. Nah, berarti ini membutuhkan apa? Pembuktian lanjut. Kalau memang dia katakan tidak, saya tidak ambil, kita merujuk kepada pemberitanya. Kamu bilang begitu, dia tidak mengaku. Ada nggak bukti lain? Oh, ada CCTV yang bisa kan? Lanjut hadis. Ia bin Musa menceritakan kepada kami. Ia berkata, Umar bin Yunus al-Yamami menceritakan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Abi Aziz menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Kilabah, dari Abul Muhallab bahwa Abdullah bin Amir berkata,
hai Abu Mas'ud, tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang za'amu? Mereka beranggapan. Ia menjawab, aku mendengar beliau bersabda, seburuk-buruk kendaraan seseorang. Ya, itu sanadnya sebenarnya antara yang 762 itu dan 763 menyatu. Tapi di terakhir ini, mengapa Imam Al-Bukhari memuat ulang? Karena ada tambahan melalui jalur ini. Apa tambahannya? Dan aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut. Dan aku mendengar beliau bersabda, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Ya, la'anul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin setara dengan membunuhnya. Penjelasan kata. Laknul mu'min ka qatlihi. Karena jika ia melaknatnya, maka seolah-olah ia mendoakannya binasa. Nah, apa artinya? Semoga Allah melaknat si fulan. Semoga Allah tidak merahmati si fulan. Kalau Allah tidak merahmati seseorang, bisa masuk surga atau tidak? Ya? Tidak bisa. Kalau tidak bisa masuk surga, mau masuk kemana dia? Ya ujung-ujungnya begitu kan? Lanjut. Atau bisa dikatakan seorang pembunuh akan memutus berbagai kesenangan duniawi dari orang yang membunuhnya. Sedangkan sang pelaknat berharap agar orang yang dilaknatnya terputus dari berbagai nikmat akhirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan maksud sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kesamaan dalam dosa, dan pendapat ini lebih kuat. Dan dua-duanya benar. Setara dengan membunuh dia dan juga dosanya melaknat seorang mukmin ya. Itu dosanya seperti itu juga. Setara dengan membunuhnya. Ya, dan ini mirip kalau menggibah ya. Setara dengan apa? Memakan mentah dagingnya, sudah menjadi bangkai, dimakan lagi. Ya, itu penyetaraan betapa besarnya dosa perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Intinya hadis-hadis ini termasuk hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga lisan, jangan sembarangan berucap. Jaga lidah kita. Pasang reng yang pakem untuk lidah kita untuk tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Sampaikan kepada hamba-hambaku hendaknya mereka mengucapkan yang baik-baik saja. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya setan itu menghasut hubungan di antara mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan mengatakan keluar kepada orang munafik. Sementara kan kita juga dianjurkan untuk tidak menuduh seseorang itu munafik. Jadi bagaimana kita akan mengetahui seseorang itu munafik? Antum mau melihat kenyataan kemunafikan kalau membenci sunnah, itu aja. Kemunafikan itu dia memang salat, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu diutus untuk kita taati. Ketika dia berani menyalahi sunnah Rasulullah karena kebencian terhadap seorang ustadz yang berpegang teguh kepada sunnah, itu kemunafikan. Memang kita tidak mengetahui batin orang, tapi perbuatan lahirnya kan saat dia membenci sunnah dan orang-orang yang mendakwakan sunnah, sudah kemunafikan apa yang tidak jelas begini. Kenapa surat At-Taubah dikatakan juga surat Al-Fadhihah? Apa arti Al-Fadhihah? Pembeberan. Karena betapa banyak ayat yang membeberkan sifat-sifat kemunafikan orang-orang munafik di Madinah. Allah yang membeberkan. Tidak ragu-ragu. Oh, semua orang yang membenci akidah sahihah, membenci sunnah,
dan membenci pelakunya, dai-nya, ustadznya, ya sudah, itu kemunafikan. Buat apa lagi mau ini menghitung-hitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.